Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Dwi Tasari selaku mahasiswa Pendidikan Matematika FIP Unsika. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis 6 model pembelajaran yang ditawarkan Menteri Nadiem Makarim sebagai inovasi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 untuk mewakili presentasi kali ini. Anggota kami dari kelompok 9 itu ada saya sendiri Devi Dwi Tasari dan ada Ayu Dwi Astuti. Nah, 6 model pembelajaran yang ditawarkan Menteri Nadiem ini yaitu diantaranya ada Discovery Learning, Flip Classroom, Project Based Learning, blended menggunakan blok, berbasis game, dan berbasis solid. Self all Earth Organizing. Nah, untuk pembahasannya di sini itu dari 6 model pembelajaran tadi yaitu ada pengertiannya, tujuan, langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan. Kemudian hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan di SMA 4. Boleh di next. Di sini untuk yang pertama discovery learning. Discovery learning ini adalah pembelajaran untuk memahami prinsip dan konsep melalui proses bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, kemudian tujuan dari discovery learning ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik, dan yang kedua itu ada kreatif dan membangun sikap percaya diri dalam proses pembelajaran. Sedangkan manfaatnya yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik akan bertahan lama dan mudah diingat. Kemudian efek transfernya juga lebih baik. Terus kemudian meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir. Dan yang keempat itu melatih keterampilan-keterampilan kognitif peserta didik untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning dalam penelitian Nurrohmi DKK itu tuh langkah-langkahnya yaitu ada guru mengajukan pertanyaan atau suatu masalah untuk membuat peserta didik berpikir dan membuat mereka tertarik membaca dan mempelajarinya. Kemudian, guru memberi peserta didik untuk memilih sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan topik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ada. Guru mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan lain-lain. Guru melakukan pemeriksaan cermat untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan hasil pengolahan data. Dan yang terakhir yaitu guru bersama dengan peserta didik menarik kesimpulan untuk dijadikan prinsip umum yang berlaku untuk semua masalah yang sama. Discovery learning ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, cuman lebih banyak memiliki kelebihan daripada kekurangan. Mungkin kelebihannya itu meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik, meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu, sehingga meningkatkan hasil belajarnya. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan mampu bekerja sama dalam kelompok. Peserta didik juga mampu mengingat konsep pembelajaran yang telah ia temukan, serta peserta didik menjadi lebih berani dalam mengemukakan pendapat. Kemudian kekurangannya itu peserta didik mungkin kurang sungguh-sungguh dalam pembelajaran. Peserta didik masih bingung dengan pembelajaran menemukan masalahnya. Guru kurang memahami langkah-langkah model pembelajaran, kemudian membutuhkan waktu yang lama dalam pembelajaran discovery learning ini. Untuk yang kedua, model pembelajaran flip classroom. Abidin mengatakan flip classroom merupakan model pembelajaran yang menggunakan video berisi materi yang dijadikan bahan ajar saat pelajari di rumah. Jadi, pembelajaran flip classroom ini uh, memiliki blended antara pembelajaran di rumah dan pembelajaran di sekolah. Kemudian, tujuan flip classroom ini yaitu peserta didik bebas mengakses semua materi. Kemudian, peserta didik menjadi jauh lebih aktif. Tujuannya seperti itu. Kemudian flip classroom ini juga mempunyai manfaat yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memahami penjelasan dan instruksi dari guru secara mandiri maupun bersama-sama, baik ketika di kelas maupun di luar kelas secara luring.
Menurut Usmadi dan Erbusni, langkah-langkah pembelajaran Flipped Classroom sebagai berikut. Peserta didik belajar mandiri mengenai materi yang dibahas dengan melihat video pembelajaran sebelum pembelajaran daring. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok saat pembelajaran di kelas. Kemudian, saat diskusi, peserta didik menjadi fasilitator atau menjadi peran utama saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, pengajar memberi kuis untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik mengenai materi pembelajaran. Nah, kekurangan Flipped Classroom sendiri di sini untuk kelebihannya, peserta didik menjadi aktif dalam pemahaman materi ajar, peserta didik lebih siap saat di kelas karena sebelumnya sudah belajar secara mandiri di rumah terkait dengan materi yang akan dibahas nanti di kelasnya. Kemudian peserta didik dapat mengulas atau mengulang materi sesuai dengan yang dia perlukan atau dia butuhkan. Memberikan motivasi kepada peserta didik dengan cara perhatian kepada mereka, peserta didik memiliki kesempatan untuk membuat konten pembelajaran, tanggung jawab belajar oleh peserta didik, dan dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan kekurangan dalam model pembelajaran Flipped Classroom ini yaitu akses pada konten pembelajaran dipengaruhi oleh jaringan internet masing-masing peserta, menyebabkan permasalahan terkait peserta didik tidak dapat memotivasi dengan belajar sesuai kecepatan dan kemampuan mereka. Dan jangka pembelajaran yang singkat dalam Flipped Classroom ini juga memberikan dampak buruk pada kualitas belajarnya, yaitu menimbulkan permasalahan ketika guru tidak mampu menyiapkan konten video materi pembelajaran. Ketika video berdurasi lama pun membuat peserta didik malas melihatnya dan masalah teknis ketika peserta didik menonton video. Untuk yang ketiga yaitu project based learning atau model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Kemendikbud pada tahun 2017 menyatakan bahwa PBL adalah model pembelajaran yang membuat peserta didik terlibat dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Tujuan dari project based learning itu yaitu untuk meningkatkan pemecahan masalah proyek siswa, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru, peserta didik jadi lebih aktif pada pemecahan masalah dan menghasilkan suatu produk nyata atau suatu hasil dari proyek tersebut. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan peserta didik dalam pengelolaan bahan dan alat saat penyelesaian tugas proyek. Yang kelima, membuat peserta didik lebih kolaboratif saat kerja kelompok. Selain memiliki tujuan, pembelajaran project based learning juga memiliki manfaat, yaitu dapat menemukan pemecahan masalah secara mandiri, membuat peserta didik memahami konsep-konsep pemecahan masalah, dan mengembangkan berpikir kritis para peserta didik. Langkah-langkah dalam pembelajaran project based learning yaitu untuk yang pertama, membuat pertanyaan dasar terlebih dahulu. Kemudian, merancang proyek. Setelah merancang proyek, membuat jadwal. Kemudian, memonitoring kemampuan proyek. Dan yang terakhir itu menyajikan hasil dan evaluasi bersama. Kelebihan dari project based learning sendiri yaitu membuat peserta didik pemikiran pada kehidupan sifatnya, mendapatkan pelatihan langsung dengan cara membiasakan mereka dengan berpikir kritis dan meningkatkan keahlian pada kehidupan nyata, dan yang terakhir yaitu kelebihannya mengasah keahlian peserta didik dengan pelaksanaannya sesuai pendirian modern. Kekurangannya peserta didik dalam bekerja kelompok. Kemudian alokasi waktu sudah diterapkan tetapi tetap membuat kondisi pengajaran kurang kondusif, yaitu karena membuat proyek itu sendiri yang membutuhkan jangka waktu lama. Untuk mode pembelajaran yang keempat yaitu blended learning. Blended learning yaitu mode pembelajaran menggunakan pembelajaran secara daring dan secara luring. Pembelajaran online menggunakan berbagai macam media digital untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Salah satu media yang digunakan ini adalah blog. Blog sebagai platform yang digunakan dengan karakteristik mampu mendorong peserta didik berpikir kreatif, mandiri, dapat berdiskusi, berkolaborasi dengan teman maupun guru. Jadi pembelajaran
blended learning ini memiliki manfaat dan tujuan, yaitu membuat peserta didik dapat belajar dan mendapatkan materi lebih fleksibel, membuat peserta didik lebih efektif meningkatkan hasil belajarnya, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan belajar peserta didik. Langkah-langkah model pembelajaran blended learning menurut Pratiwi tahun 2016 itu, yaitu untuk yang pertama, materi pembelajaran dan tugas diupload pada guru pada blog. Kemudian, guru menyampaikan informasi kepada peserta didik untuk mempelajari materi dengan mengakses blog. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru menyampaikan dan menjelaskan tujuan dan materi yang akan dicapai peserta didik. Guru memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta didik untuk memperoleh informasi tambahan dan jawaban dari permasalahan yang kurang dimengerti. Kemudian, guru memberi apresiasi kepada peserta didik saat mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, guru memberikan evaluasi berupa kuis atau esai melalui blog untuk dikerjakan oleh peserta didik. Kelebihan dan kekurangan blended learning ini sendiri yaitu kelebihannya peserta didik bebas mempelajari materi secara mandiri yang disediakan secara online melalui blog. Di luar jam pelajaran daring, pengajar dan peserta didik bisa berdiskusi. Pengajar dapat mengkontrol kegiatan jam pelajaran di luar jam daring. Dalam memberikan tugas, feedback, dan hasil evaluasi pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Kekurangannya yaitu beragam media yang dibutuhkan sehingga sulit diterapkan jika sarana dan prasarananya tidak memadai. Minimnya pengetahuan pengajar terkait penerapan teknologi, fasilitas peserta didik yang tidak merata seperti handphone, komputer, laptop, dan akses internet. Untuk yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis game. Model pembelajaran berbasis game yaitu pembelajaran berbasis permainan dengan keterlibatan peserta didik untuk tujuannya itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Model pembelajaran berbasis game ini diantaranya itu salah satunya ada kooperatif tipe team games turnamen. Bisa meningkatkan kemandirian belajar dan membuat suasana belajar yang menyenangkan. Yaitu pengertian ini menurut Purnamasari tahun 2014. Jadi, pembelajaran berbasis game ini memiliki manfaat dan tujuan antara lain yaitu memotivasi peserta didik untuk belajar, peserta didik terlibat dengan aktif dalam pembelajaran seluruh perhatian dan upaya mentalnya terpusatkan pada aktivitas belajarnya, meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap materi pelajaran, memudahkan peserta didik untuk paham dengan materi pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran berbasis tim games turnamen yaitu untuk yang pertama guru mempersiapkan kartu soal, LKS dan bahan atau alatnya. Kemudian yang kedua membagi peserta didik menjadi dalam beberapa kelompok. Kemudian guru mengarahkan aturan permainan. Langkah-langkah mode pembelajaran berbasis game digital yaitu sebagai berikut. Memilih game sesuai topik, menjelaskan konsep, menjelaskan aturan permainan, bermain game, merangkum pengetahuan, dan melakukan refleksi. Nah, kelebihan dan kekurangan dalam model berbasis game ini yaitu kelebihannya saat pembelajaran melibatkan peserta didik dan termotivasi saat belajar. Terlatihnya kemampuan peserta didik. Terus kemudian kelebihannya menjadi salah satu solusi dapat mengatasi kesulitan kognitif. Kemudian membuat peserta didik untuk sportif, berpikir logis, aktif, merasa senang, dan puas dalam belajar. Kemudian mudah memahami dan mengingat materi belajar. Peningkatan kemampuan memecahkan masalah peserta didik. Dan yang terakhir yaitu peningkatan efektivitas belajar peserta didik. Di sini kekurangan model pembelajaran berbasis game yaitu menggunakan waktu pembelajaran yang cukup banyak, membuat alat dan media tambahan agar terlaksananya pembelajaran secara baik. Dan yang keenam yaitu model pembelajaran berbasis SOLE, Self-Organized Learning Environment. Model pembelajaran berbasis SOLE yaitu pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan mengoptimalkan perangkat pintar dan internet sebagai sumber belajarnya. Jadi ini lebih mengarah kepada internet untuk pembelajaran sendiri. Pembelajaran SOLE dibuat untuk membantu guru
membuat peserta didik terdorong pada rasa ingin tahunya dalam dirinya, innate sense of worth, dengan membuat pembelajaran berbasis siswa, student drive learning. Nah, dari model pembelajaran soal ini memuat 3 tahap dalam pelaksanaannya. Untuk yang pertama itu pertanyaan, question. Pada tahap ini, guru memberikan pertanyaan untuk membangun rasa keingintahuan peserta didik pada materi yang akan diajar. Kemudian yang kedua itu investigasi atau investigate. Pada tahap ini, membentuk kelompok dan bekerja sama menggunakan internet untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu mengulas atau review. Pada tahap ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi yang telah mereka peroleh. Mungkin cukup sekian 6 model pembelajaran yang ditawarkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Mohon maaf apabila dalam Oh ya, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Soleh. Pembelajaran Soleh memiliki kelebihan dan kekurangan menurut Watung, Domu, dan Tumalun tahun 2022, yaitu sistem pembelajaran pada kelompok yang memiliki fokus dan makna saat berinteraksi pada peserta didik. Sedangkan kekurangannya itu model pembelajaran Soleh adalah guru yang tidak selalu mengawasi peserta didik dan peserta didik yang mengirim tugas hanya mencontek tugas dari teman yang lain. Di sini juga ada hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan di SMA 4 Karawang. Observasi di wawancara dilakukan pada hari Kamis 16 Maret 2023 dengan narasumbernya merupakan salah satu guru mata pelajaran matematika yaitu Bu Yuyun. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana model pembelajaran yang diterapkan oleh salah satu guru dari sekolah tersebut, apakah di pembelajaran matematika di SMA Negeri 4 Karawang ini menggunakan model pembelajaran yang ditawarkan oleh Menteri Pendidikan atau tidak. Nah, model pembelajaran yang sering digunakan oleh Bu Yuyun sendiri itu yaitu ada model pembelajaran self-organized learning environments, dan terkadang juga Bu Yuyun menggunakan model pembelajaran lain yaitu project-based learning dan flip classroom pada saat pandemi waktu kala pandemi gitu. Jadi guru memberikan video yang diupload di YouTube dan menyebarkan link kepada peserta didik untuk dipelajari secara mandiri di rumah. Kemudian bahas ketika pertemuan luring. Jadi dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa SMA Negeri 4 Karawang ini telah menggunakan beberapa model pembelajaran yang ditawarkan oleh Menteri Nadiem, yaitu model pembelajaran flip classroom, model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, dan model pembelajaran berbasis game, dan model pembelajaran berbasis SOLE, yaitu self-organized learning environments. Mungkin cukup sekian penyampaian materi mengenai analisis 6 model pembelajaran ini. Apabila terdapat salah-salah kata dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada TDP yang telah memaparkan materinya nih. Jadi gimana nih teman-teman yang ada di Zoom, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, apabila ada yang ingin bertanya, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand ataupun bisa memberikan pertanyaannya lewat kolom chat. Nah, jadi ayo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya nih mengenai materi yang tadi, itu mengenai 6 model pembelajaran yang diberikan oleh Nadiem Makarim. Untuk menunggu peserta yang ingin bertanya, mungkin saya ingin bertanya dulu nih Teh. Boleh nggak nih Teh untuk saya bertanya Teh? Ya, boleh Kang. Nah, mungkin saya ingin bertanya untuk Teteh sendiri nih lebih
ingin menggunakan apa nih dari 6 model ini, lebih prepare, lebih menggunakan yang mana nih dari 6 model tadi, model pembelajaran tadi? Oke, mungkin kalau menurut saya ya Kang, ketika saya nantinya akan mengajar sebagai guru, saya akan memilih model pembelajaran berbasis game dan model pembelajaran berbasis proyek. Karena kegiatan itu menurut saya lebih menyenangkan dan lebih mudah diingat oleh peserta didik sendiri. Mungkin gitu Kang. Oke. Nah, mungkin karena tidak ada yang bertanya, ya mungkin saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi, yaitu 6 model pembelajaran yang ditawarkan oleh Menteri Nadiem Makarim memberikan manfaat yang sangat besar. Model pembelajaran tersebut dapat efektif digunakan dan memberikan inovasi agar kegiatan pembelajaran tidak terkesan monoton. Dan banyaknya menggunakan model pembelajaran ini, ya, maka dapat dilakukan banyak menggunakan model pembelajaran ini. Mungkin terima kasih kepada TDP yang telah memaparkan materinya. Selamat, semoga tetap menjalankan aktivitasnya ya. Oke teman-teman, karena tadi pemateri 1 sudah selesai, kita lanjut nih ke pemateri kedua.